Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini untuk mengikuti sekolah minggu. Biarlah kami semua di sini dapat belajar bersama-sama. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua di rumah kami masing-masing, walaupun secara online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu ini dapat membagikan berkat bagi tiap-tiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Koko harap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat semua ya. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Hari ini pelajaran 9 dengan judul saling melengkapi. Kita akan belajar pada kisah Paulus dan teman-teman sekerjanya. Diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai 30. Yuk kita buka dulu Alkitabnya. Koko tunggu ya. Sudah dapat semuanya? Kita baca bareng-bareng ya. Koko bantu untuk bacainnya. Filipi pasal 2 ayat 25 hingga yang ke-30. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ya adik-adik semua, di sini Paulus menuliskan surat kepada jemaat di kota Filipi. Jadi dia ingin mengirimkan seseorang untuk jemaat Filipi. Nah, di sini ada seorang yang bernama Epafroditus. Nah, siapa itu Epafroditus? Epafroditus, kalau kita baca dari perikop yang sebelumnya, dari ayat 19, sebenarnya Paulus itu ingin mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi. Kita tahu kan siapa itu Timotius. Dari ayat yang di atas itu dikatakan bahwa Timotius itu adalah orang yang sudah teruji pelayanannya. Dia sering membantu Paulus dalam pelayanan Injil, seperti anak kepada bapaknya. Berarti hubungan mereka itu dekat sekali. Jadi sudah tahu nih Paulus seperti apa, Timotius seperti apa. Namun Paulus mengirimkan Epafroditus. Berarti Epafroditus itu di mata Paulus kualitasnya sama atau mirip, atau setidaknya sanggup untuk melakukan tugasnya untuk jemaat di Filipi. Pada ayat yang sudah kita baca tadi, Epafroditus itu sebenarnya orang yang dikirim oleh jemaat Filipi kepada Paulus yang sedang dipenjara untuk menolong Paulus. Paulus kekurangannya apa saja nanti akan ditolong oleh Epafroditus. Epafroditus dikatakan oleh Paulus itu bagaimana tadi? Sebagai saudara, teman sekerja, teman seperjuangan Paulus. Di sini ketika Paulus dipenjara dan dia menjadi terbatas, Epafroditus menolong Paulus, melengkapi Paulus dalam pekerjaan Kristus. Dikatakan nyaris mati dan ia mempertaruhkan nyawanya. Di sini dikatakan Epafroditus melayani Tuhan
dalam pengabaran Injil sampai batas maksimum kekuatannya. Dia mengerahkan, memberikan sepenuhnya untuk pekerjaan Kristus hingga nyaris mati. Yesus dikatakan setia sampai mati di kayu salib, sampai mati. Bedanya dengan Epafroditus adalah yang saya percaya juga bahwa ia pun rela memberikan nyawanya bagi Kristus. Hanya pada ayat 27 tadi dikatakan Allah mengasihi dia sehingga sembuh dan tidak meninggal. Antara Paulus dan Epafroditus mereka itu saling melengkapi. Yang Koko percayai adalah Paulus transfer segala sesuatu yang ia miliki, pengajaran, kesaksian, berbagai pengalaman, imannya kepada Kristus, kepada Epafroditus. Jadi pemuritan. Ya, di sini Paulus memuridkan Epafroditus. Nah, dari sana juga Epafroditus menolong Paulus yang tidak bisa Paulus lakukan karena Paulus di penjara. Berarti apa? Mengabarkan Injil. Ya, Epafroditus membantu Paulus untuk mengabarkan Injil. Oke, sekarang aplikasinya bagaimana ya kita mengaplikasikan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Contoh di gereja yang sederhana, pelayanan musik, multimedia, ada seorang personil yang tidak dapat bertugas karena sakit. Nah, ketika kita bisa menggantikannya, kenapa tidak? Kita menggantikannya melayani Tuhan bersama-sama. Contoh lainnya misal kita ada giliran untuk berdoa, tetapi teman kita tidak masuk. Kita menggantikannya untuk berdoa dan jangan lupa untuk mendoakan teman kita tersebut yang sakit. Contoh lainnya, kalau di rumah, misalnya orang tua kita sedang sakit, mama sakit, tidak bisa beres-beres rumah, ya kita melengkapi di rumah untuk membantu mama. Mencuci piring, menyapu, mengepel. Bisa kan seperti itu ya? Ternyata contohnya banyak sekali ya. Kita lakukan dari hal-hal yang sederhana dulu. Nanti Tuhan pasti menyediakan hal-hal yang lebih besar juga kepada kita. Pertanyaannya, kok bisa ya? Atau kok mau ya? Saling melengkapi, menolong ketika orang lain tidak bisa. Rahasianya di sini. Kita ada ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2 berkata seperti ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi, adik-adik semua, jika kita selalu rendah hati, sabar, lemah lembut, pasti kita mau untuk saling melengkapi, saling menolong. Nah, siapa yang perlu bantuan, kita tolong. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga dari pelajaran ini, yang sederhana ini, kita dapat merenungkannya dan melakukannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Namun kami percaya Tuhan, dalam kisah Paulus dan Epafroditus yang saling melengkapi, kami pun belajar dari mereka agar terus dapat dengan rendah hati, sabar, saling mengasihi, sehingga kami pun dapat saling melengkapi antar sesama pelayan sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pelajaran pada hari ini, sehingga kami pun dapat mempraktekannya pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.